saya akan bagikan kepada kita firman Tuhan yang hari ini berbicara tentang menjaga kesatuan di dalam komunitas. Nah, saya ajak kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, kita melihat bahwa Yesus begitu mementingkan bagaimana harmonis, bagaimana kebersamaan di dalam komunitas itu penting. Relasi itu begitu penting antar sesama manusia, sampai-sampai di mana pengampunan ya yang diberikan dikatakan baru didapat kalau mengampuni orang yang bersalah. Dibereskan dulu dengan sesama. Nah, kita mengerti bahwa rasanya ya ketika bicara tentang pengampunan dari Bapa, ditaruhkan sebuah kebergantungan kepada pengampunan antar sesama. Ini penting amat ya, gitu. Serius amat. Ya, bagaimana harmoni dengan sesama, bagaimana selaras dengan sesama, itu dijadikan sebuah tolak ukur. Bapamu akan ampuni kesalahanmu kalau kamu beres. Nah, saya bawa satu contoh buat kita bagaimana Kongfuce suatu hari diminta oleh Pangeran Wei ya dari kerajaan Wei, dan murid-muridnya sebelum Kongfuce pergi ke Pangeran Wei bertanya, apa sih agenda pertama? Kamu akan sampaikan apa ke Pangeran Wei? Karena waktu itu kerajaan Wei begitu kocar-kacir, tidak tertata baik. Kerajaan ini, kalau saudara pernah tahu Samkok ya, bagaimana kerajaan-kerajaan bukan hanya berperang antar kerajaan Shu dan kerajaan lain, tetapi di dalam kerajaan tersebut sendiri tidak harmonis, saling ribut, merebut kekuasaan, di dalam ada pengkhianatan, di dalam ada juga kekacauan administrasi pemerintahan, dan juga terjadi kondisi yang tidak maksimal di dalam ketentaraan. Nah, muridnya nanya, Guru, kalau kamu bertemu Pangeran Wei, apa yang pertama guru akan kasih tahu dia untuk membenahi kerajaan tersebut dari dalam? Dan Kongfuce berkata, saya akan menuliskan nama-nama. Nah, ini muridnya bingung, ini Kongfuce ini terlalu tinggi pikirannya, susah dimengerti. Ditanya apa yang dilakukan, cuma nulis nama. Emang nulis nama bisa beres sebuah negara? Nah, Kongfuce jelasin bahwa apa yang dimaksud nulis nama. Dia berkata demikian, kalau nama keliru, segala sesuatu menjadi keliru dan kacau, sehingga nanti orang tidak bisa membedakan di mana sepatutnya meletakkan kaki dan di mana sepatutnya meletakkan tangan. Nah, maksud Kongfuce ini begini sebenarnya. Kan kita tahu sekolah nih, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Ya, kalau fungsi masing-masing tidak dijalankan dan masing-masing tidak tahu tempatnya di mana posisinya, maka sekolah nggak akan mungkin bisa maju. Sekolah itu tidak akan dikenal sebagai sebuah sekolah yang bermutu yang baik. Kepala sekolah, ya, dia jalankan posisinya seperti seorang guru, ya salah. Kepala sekolah harus ada pengawasan kepada guru, dan bagaimana dia jujur menjalankan tanggung jawabnya, dan guru bisa mempersiapkan diri mengajar dengan baik, tahu jalankan fungsinya, bertanggung jawab kepada kepala sekolah, bertanggung jawab kepada murid. Murid harus rajin belajar, dia tahu bagaimana tugas yang diberikan guru. Dia bukan menjadi seorang guru, dia murid, dia dengar yang di atas. Nah, inilah maksud Kongfuce, bagaimana jangan kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Nah, ini harus dibereskan dulu nama-nama yang ada.
Nah, barulah tercipta harmonis, selaras. Bagaimana di dalam komunitas itu bisa bersama-sama, hidup bersama. Memperbaiki nama, yang dimaksud Konghucu memperbaiki perilaku, kinerja. Jadi jangan sampai gini, prajurit yang di depan berperang, ya komandannya nggak tahu menempatkan prajurit, justru komandan cuma ngopi main catur di gudang persenjataan. Seorang menjaga gudang persenjataan, jangan sampai dia tidak tahu tugasnya. Bagaimana harus dia melihat stok barang yang ada. Sama lah dalam dunia marketplace hari ini, kita yang bekerja kalau tidak sesuai fungsi, tentu yang di TDR yang marketing mengerjakan yang bidang yang lain, yang gudang justru melakukan pekerjaan yang kantor, yang divisi kantor justru tidak melakukan, justru berada di posisi melakukan fungsi yang sales, ya akan kacau semuanya. Nah makanya Konghucu berkata, kalau saya ketemu Pangeran Wei, saya akan tulis nama-nama. Kenapa tulis nama? Dia ingin memperbaiki perilaku kinerja supaya masing-masing berperan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, itu harmonis, itu keselarasan, itu yang disebut di dalam konsep Konghucu membereskan bagaimana komunitas itu bisa hidup bersatu, bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep yang sedemikian dimiliki oleh Konghucu ini, nah saya akan ajak kita melihat bagaimana tatanan surgawi, tatanan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kesatuan yang kita hidupi di komunitas kita. Bagaimana menjaga kesatuan di komunitas kita. Nah, Konghucu di dalam konsepnya, kalau kita tahu bahwa segala hubungan hidup akan harmonis. Ya, jika tiap orang berada di tempat yang semestinya. Berarti ini kesimpulannya dari konsep yang kita lihat ini, ya. Jadi semua akan harmonis kalau semua pada tempatnya, berperan pada tempatnya. Nah, harmonis tentu satu kebutuhan yang sangat dasar di sebuah komunitas, ya. Di keluarga, komunitas kecil kita, di masyarakat, ya. Harmonis itu dipandang terletak pada hubungan yang sejati. Nah, apa itu hubungan sejati? Ya, gini. Ada banyak orang melihat hubungan itu hanya hubungan horizontal. Sedangkan dalam konsep yang dibawakan, di dalam tindakan yang dibawakan, tindakan kasih dari surga turun ke dunia, maka konsep harmonis itu begitu dalam, melebihi konsep Konghucu. Kalau Konghucu hanya melihat bagaimana kita berperan di dalam posisi kita, peran kita masing-masing dengan tepat. Sehingga suatu hari kaki tidak jadi tangan, tangan tidak jadi kaki. Tetapi Konghucu tidak melihat melampaui yang horizontal, bahwa ada yang vertikal. Maka kalau kita melihat Alkitab, kita akan terkagum-kagum. Konsep yang dibawakan dari surga ke dunia, bagaimana tatanan ilahi yang diberikan, jauh melebihi konsep yang ada di dunia. Ketika bicara menjaga kesatuan di dalam komunitas, Tuhan tidak memulai lebih dulu di dalam yang horizontal, tapi dibereskan yang vertikal. Setelah vertikal beres, kita dengan Tuhan, maka horizontal beres. Karena itu, Yesus berkata, di dalam seluruh hukum Taurat tercakup dua hal ini. Kasihi Tuhan Allahmu dulu, itu dimulai dengan vertikal. Lalu kasihi sesamamu manusia. Sama seperti hukum Taurat pertama sampai keempat, itu membereskan hubungan dengan yang di atas. Maka hukum yang kelima, kasihi, hormati orang tuamu. Yang kelima sampai ke 10, itu sesama. Itu baru di urutan yang tepat. Kalau kita membedah 10 hukum Taurat, bagaimana 1 sampai 4 dan 5 sampai 10, itu begitu indah. Kita lihatnya, letaknya. Nah, mari kita lihat bahwa harmoni, ya, kesatuan, ya, keharmonisan di dalam kelompok komunitas itu adalah keharmonisan yang diajarkan paling mendasar mulai dari Allah dulu. Harmonis yang paling mendasar berasal dari pihak Allah sendiri. Ini konsep yang harus kita pegang terlebih dahulu. Kalau kita lihat penyaliban dan kebangkitan Kristus, nah itu merupakan puncak daripada tindakan
menyelaraskan, menyatukan kita dengan surga, dengan Tuhan. Jadi ketika kita melihat penyaliban dan kebangkitan sebagai puncak keharmonisan dari pihak Allah untuk berdamai dengan manusia, maka dari patokan itu kita akan menjalankan kehidupan kita sesama manusia di dalam komunitas kita. Pada waktu Kristus Yesus datang ke dalam dunia, pada waktu dia menyerahkan diri mati di kayu salib, dan dalam kebangkitannya, maka tangan Bapa dengan tangan manusia bagaimana bergandengan dibereskan. Wah, itu sebuah kesatuan yang luar biasa. Tidak ada satu pemimpin agama pun di dunia yang bisa membereskan hubungan manusia dengan Allah. Di dalam Kristus Yesus, hubungan itu tertata baik kembali. Damai di bumi. Itu terjadi. Seperti ketika malaikat tampil kepada pengembala-pengembala di padang rumput, yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Dan pesan itu diberikan bahwa damai di surga, damai di bumi. Nah, damai yang sejati itu bukan seperti damai yang sekarang di politik. Damai yang semu. Damai yang demi kepentingan sendiri, tidak ada musuh sejati, tidak ada sahabat sejati. Aku damai dengan engkau demi kepentingan politik. Maka damai antara yang kita lihat perjanjian China, perjanjian Amerika, itu damai yang semu. Damai yang karena saya bisa damai karena ada kepentingan buat saya. Nah, kalau kita lihat damai yang dinyatakan, ya bagaimana dalam komunitas yang terjadi kesatuan, terjadinya kesatuan antara surga dan bumi, itu adalah demi kepentingan manusia. Yesus gak butuh kok manusia. Surga gak butuh manusia. Manusia yang butuh surga. Manusia yang butuh Allah. Tapi Allah itu yang bisa hidup pada dirinya sendiri, yang eksis pada dirinya sendiri, yang dari kekal sampai kekal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang bersatu dalam persekutuan yang kekal itu, yang tidak tergantung dengan kesatuan bersama manusia. Itu rela menyerahkan kepentingan diri, datang ke dalam dunia, yang tidak mempertahankan akan dirinya yang adalah dalam keilahian itu, turun ke dalam dunia. Nah, itu yang sejati. Itu perdamaian sejati. Nah, teladan inilah yang meninggalkan segala kepentingan, turun ke dalam dunia. Akhirnya terciptalah kesatuan antara bumi dengan surga, antara manusia dengan Allah, antara pemberontak dengan yang sang pencipta, antara yang dicipta, itu didamaikan. Nah, konsep ini tidak dimiliki Konghucu. Konsep ini melampaui konsep Konghucu. Nah, dari konsep ini kita berpijak bahwa Allah yang begitu mengasihi kita telah mengampuni kita. Maka kita tidak layak untuk menahan pengampunan. Nah, maka kita melihat bahwa yang kita lihat tidak layak menerima pengampunan, kita lihat saya juga kok tidak layak terima pengampunan. Kalau saya menganggap orang lain tidak layak diampuni, saya dulu juga tidak layak diampuni. Maka bergeraknya kesatuan dalam komunitas itu dimulai dari bukan kepentingan diri, tapi karena kepentingan surga yang telah mencelikan mata kita. Bagaimana demi keselamatan kita, demi kita, dia sudah mengasihi, maka demi yang lain saya rela mengasihi. Kita ambil contoh Matius pasal 5 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, nah berarti bicara kita dengan Tuhan, ibadah, penyembahan, ya, ini kan luar biasa. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di dalam perjalanan Israel waktu dari Mesir, begitu penting konsep ibadah. Tuhan berkata, biarkan umatku pergi, lepaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang
Yesus menampilkan di Matius pasal 5. Ibadah yang diteriakkan begitu penting sampai membebaskan sebuah umat untuk dilepaskan dari Mesir. Allah bertindak 10 tulah. Bahkan tindakan terakhir membelah Laut Merah. Allah itu di dalam diri Kristus Yesus lalu berkata di Matius pasal 5. Jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahan di mezbah itu. Pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, kata damai di sini ada sebuah penekanan damai yang telah diterima persis seperti damai yang kita alami dengan Allah. Maka perdamaian itu dituntut daripada Allah menjadi inisiatif kita yang telah menerima damai dari Allah. You yang pergi. Bukan dia yang datang. Kamu yang ke sana. Bukan dia minta yang ke sini. Damai yang telah diinisiasi oleh Allah adalah damai yang menginisiasi diri kita untuk pergi ke sana. Maka konsep menciptakan damai di dalam komunitas itu adalah konsep yang begitu penting, begitu efektif ketika kita mengikuti dari ajaran Yesus. Saudara yang terkasih Tuhan, maka kita lihat pemulihan hubungan dengan sesama yang ada di depan mata ditekankan, didahulukan dari hubungan dengan Allah yang tidak bisa dilihat mata. Waduh, kok bisa begini ya? Oh iya, jangan salah. Bahwa di dalam kalimat yang pernah dituliskan, bahwa ketika diajarkan Allah yang tidak terlihat, kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, tapi yang kelihatan kau tidak kasihi. Bagaimana mungkin? Kita berkata, aku melayani Tuhan, yang kelihatan pasanganmu, teman kantormu, di marketplace-mu, engkau tidak layani, engkau tidak kasih. Lalu engkau berkata, aku mengasihi Allah. Benarkah demikian? Saudara, dari mereka yang berjalan menuju kepada penyembahan beribadah, melewati ketika diceritakan kisah tentang Yeriko, orang yang dianiaya, yang dirampok oleh penjahat-penjahat. Saudara, orang terkapar itu, imam tidak tolong karena imam mau pelayanan. Orang Yahudi yang lewat sesama, yang dianggap sesama, nggak nolong. Yang tolong justru orang Samaria. Maka konsep kesatuan dalam komunitas, bagaimana terciptanya, itu begitu indah dalam pengajaran Yesus. Matius pasal 6 ayat 14. Sama. Kita lihat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Nah, ini diletakkan menjadi sebuah tolak ukur yang membuat kita nggak habis pikir. Kok bisa begini ya? Kalau kita ingat kejadian dari perumpamaan seorang diampuni, berhutang begitu banyak, dibebaskan, lalu dia keluar, orang yang hutang sedikit, dia cekik, dia mau masukkan ke penjara. Kedengaranlah sama raja, panggil orang itu, kamu nggak tahu diri, kamu begitu bersalah saya ampuni, orang lain yang salah dikit kamu nggak ampuni. Jadi dia nggak sadar bahwa dia diampuni. Di tengah kehidupan dia, di dalam komunitas yang ada, di dalam relasi sesama, yang hutang sedikit, nggak mau diampuni. Nah, maka raja begitu marah dan akhirnya masukkan dalam penjara. Nah, konsep ini adalah konsep yang sedemikian, bagaimana dimulai dari melihat dulu, Bapa sudah ampuni kita. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Maka apa yang kita tidak lihat, tidak layak diampuni pada diri orang lain, kita harus bercermin, dulu kita tidak layak juga diampuni. Nah, saudara, maka kalau dalam komunitas kita lihat orang-orang masih hatinya ya dipenuhi dengan iri, benci, dengki, marah, dendam, akar pahit dalam komunitas, maka pribadi-pribadi demikian tidak bisa harmonis dengan serasi, tidak bisa dengan diri sendiri untuk berdamai. Yang Allah sudah ngampuni, bagaimana dia bisa damai dengan sesama? Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita lihat perjanjian lama. Saya ambil contoh sedikit ya.
Kita dari perjanjian baru tadi kan ambilnya. Sekarang perjanjian lama. Tuhan bilang apa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan wajahku. Doa Musa dalam doa berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dan kasih karunia. Ini enggak. Tuhan bilang, kau hadap aku palingkan wajah. Ketika mencari Tuhan, mau menghadap Tuhan, Tuhan justru tidak mau hadapkan wajahnya. Kenapa? Tuhan bahkan bilang, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Loh, Tuhan suruh loh. Seperti janda yang mengetuk pintu hakim. Terus mengetuk, terus mencari. Tuhan bilang enggak. Kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengar. Kenapa? Tanganmu penuh dengan darah. Bagaimana kita berkhianat di komunitas kita, di dalam perkumpulan kita, dalam marketplace kantor kita mungkin, dalam rumah tangga kita. Tangan yang kita pakai dengan sembarangan terhadap pasangan. Tangan yang kita pakai untuk mengambil barang orang, mencuri. Tangan yang kita berbuat begitu dosa, begitu salah. Lalu tangan ini mau diangkat. Ini dalam kiasan, dalam bahasa, bagaimana dilukiskannya tangan ini. Belum lagi mulut. Coba dilukiskan. Mulut yang sama dimuji Allah. Mulut yang sama mengutuki ciptaan Allah. Nggak mungkin didengar Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mau. Nah, maka penekanan ini penting. Bagaimana kita dengan Allah itu bersekutu dalam persekutuan yang telah kita diterima, bukan karena kita layak. Nah, maka persekutuan kita dengan sesama, kita juga menyadari dari berpijak kita yang diterima Allah, maka kita harusnya tidak menyimpan iri, dendam, benci. Nah, ini yang menciptakan komunitas yang indah, yang harmonis. Saudara, Yesaya 58 ayat 4 juga sama. Berkata, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Nah, bayangkan bagaimana kesatuan di dalam komunitas yang diisi dengan saling meninju, saling berkelahi, saling mencabik, saling menerkam, saling ini. Firman Tuhan di Galatia juga sama. Paulus mengingatkan, hati-hati loh, kamu seperti binatang buas loh, saling menerkam, saling menelan, nanti sama-sama saling membinasakan. Nah, gereja Tuhan akan dihukum terlebih dahulu, diadili. Dimulai dengan apa? Rumah Tuhan terlebih dahulu. Penghakiman Tuhan bukan dimulai dari luar, dimulai dari dalam. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ini tepat sekali. Karena justru nama Tuhan, justru diinjak-injak. Salib Tuhan diinjak-injak. Bukan mulai dari orang luar, justru dari dalam. Kekristenan itu sering kali menampilkan wajah yang begitu jelek di depan umum. Boleh namanya gereja, boleh namanya konsep, boleh namanya persekutuan, boleh namanya lembaga misi. Tapi sikut-sikutannya, ributnya, minta ampun. Termasuk kantor, ya ada persoalan doa kantor. Yang tidak ada persoalan doa kantor, tidak ribut loh. Yang persoalan doa kantor, justru pimpinan dari perusahaan harus selesaikan masalah. Karena masalah itu bukan hubungan dengan kerjaan loh. Lucu kan? Ada persoalan doa kantor. Yang dimana di perusahaan tersebut, perusahaan pimpinan harus selesaikan masalah mereka. Dan masalahnya bukan masalah kerja, bukan masalah kantor, masalah di persekutuan doa. Masalah keuangannya lah, yang nyuri uang ketika hidup persembahan. Masalah worship leader lah dengan pemusik, ributnya. Akhirnya kantornya pusing nih orang. Saya suruh kamu bikin pesan doa kantor supaya lebih harmonis, lebih bersatu. Doakan perusahaan, doakan kantor, doakan kita yang gak percaya, doakan bisnis ini. Loh, lu orang malahan ribut, lu orang malahan cakar-cakaran, tinju-tinjuan, pukul-pukulan, dan ributnya sesama anak Tuhan yang bikin doa di situ hanya karena persiapan Natal, beda pendapat, ribut di doa kantor, dibawa ke divisi, ribut karena tidak terpilih panitia, tersinggung. Lalu di kantor, udah, saya nggak mau kasih kamu data, ditanya, ayo bukain bond dong, surat masuk surat keluar, dihambat. Bos jadi garuk kepala, bos jadi mikir, ini nggak bener ini doa kantor, bubarin aja, nggak usah doa kantor. Nah, saudara, ini juga terjadi di dalam masa di Yesaya.
Bagaimana mereka menamakan umat pilihan Allah di dalam komunitas yang sedemikian kayaknya saleh, berpuasa, berdoa. Tuhan bilang, apa artinya puasamu? Nggak ada gunanya. Sama seperti Yesus menegur para Farisi yang di jalan-jalan menunjukkan puasa, bohong semata. Kenapa? Tuhan bilang, dengan caramu berpuasa seperti itu, sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara yang terkasih Tuhan, Allah tidak akan menerima ibadah kita apabila kita menjalankannya dengan hati dalam keadaan marah, iri, dengki, akar pahit segala macam. Ibadah yang namanya komunitas persekutuan, mana bisa diterima kalau begitu? Nah, sekarang mari kita pikir betapa indahnya ajaran Tuhan kita ini. Tentang ketika bicara tentang keharmonisan dalam tatanan Konfusius. Konfusius cuma konsep horizontal. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, vertikal dan horizontal dikaitkan sedemikian indah. Maka saya percaya harusnya komunitas Kristen jauh lebih harmonis dibanding di luar. Harusnya gereja menjadi terang, menjadi garam, menjadi patokan ketika bicara tentang unity. Ketika gereja bernyanyi, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Dari mana dunia tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah persekutuan kekal yang begitu harmonis? Kalau anak Allah di dunia saling acak-acakan, saling berantem, doa kita didengar oleh Tuhan. Doa Yesus ada satu yang dia doakan, ya, satu yang diajarkan doa Bapa kami. Lalu kedua, ketika Yesus berdoa, Bapa, jadikan mereka satu seperti Engkau dan aku satu, biarlah mereka bersatu. Siapa yang jawab doa Yesus ini? Siapa yang jawab? Saudara dan saya bertanggung jawab untuk mewujudkan doa ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.